Lu tuh berarti kerjaannya selain main musik di gereja, di luar gereja juga main. Di luar gereja juga main, gue juga main sekuler. Kebetulan puji Tuhan gereja gue di NDC ini tidak melarang pelayan untuk bekerja di luar gitu kan. Ada aja, gue denger lah itu. Mau dong POV lu, gimana tuh kalau gereja ngelarang pelayannya untuk bermain musik di luar? Nah gue nanya waktu itu sama salah satu leadernya lah kayak, kok ini kita minggu ini nggak ada PK gitu. Menurut lu musisi kalau main di gereja, ya harusnya dibayar nggak sih? Atau untuk gereja-gereja yang juga, kan ada gereja-gereja yang nggak bayar kan? Emang pelayanan, volunteering. Nah, menurut lu, POV lu tuh gimana? Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian Samuel. Hari ini kita kedatangan the guy behind album Able-nya NDC, dia music director-nya. Please welcome Joshua Sentosa. Halo semuanya. Welcome, terima kasih sudah datang. Thank you. Appreciate your time bro. Oke, first of all, perkenalkan diri dulu. Lu tuh siapa, lu ngerjain apa aja, kesibukannya apa aja, silakan. Halo, nama gue Joshua Sentosa. Saat ini gue bekerja sebagai music producer, music director juga, arranger, dan udah ngerjain beberapa album dan single-single juga. Recently gue baru kelar ngerjain album NDC Worship yang Able kemarin. Gitu. Mantap. Lu tuh music director tunggal di album Able? Tunggal. Cuman di bawah gue angkat co-arranger lagi untuk bantuin gue gitu. Oke. Gue penasaran. Jadi the story behind album Able tuh apa? Dan bagaimana lu translate, jadi lu terjemahkan ke dalam musik? Oke. Jadi terus awal mau kita buat album ini, waktu itu sempat brainstorm juga sama pastor kan. Kayak intinya tema album ini tuh kita pengen diambil dari satu ayat yang mana menyebutkan bahwa ketika kita lemah, kita kuat. Oke. Nah jadi makanya ada satu lagu yang ngutip ayat itu di lagu Nyata Sempurna di album itu ada. Oke. Nah dari situ berkembang lah kita mulai bikin lagu, kita karantina, sempat kita karantina juga di puncak waktu itu. Oke. Lalu setelah karantina baru masuk proses produksi dan segala macamnya, seperti itu sih. Boleh jelasin lebih detail nggak gimana sih proses berpikirnya dari message itu sampai jadi musik? Karena gue tuh penasaran, gue nih awam nih, gue juga main musik, gue juga nyanyi, cuman gue tuh nggak ngerti dunia production. Oke. Kayak batasnya tuh semana, dari genrenya, atau gimana productionnya? Sebenarnya kalau dari secara production sih, gue pasti akan tetap memberi warna NDC yang sebelum-sebelumnya, karena walaupun misalnya sebelum-sebelumnya kan memang Ko Joseph Jafar yang pegang. Waktu itu gue juga sempat terlibat. Nah di album kali ini tuh gue ingin tetap memberikan warna NDC, cuman tetap mau memberikan warna baru lah, fresh gitu. Jadi untuk mentranslate juga tema ini, gue lebih ke apa ya? Gue nggak terlalu pikirin sih sebenarnya. Gue nggak terlalu pikirin kayak kalau misalnya, karena menurut gue bikin aransemen itu beda sama scoring. Gue scoring musik film juga. Nah itu kalau itu jelaskan kayak scene per scene, flow-nya harus seperti apa, dan kalau lagi sedih ya sedih, senang-senang. Nah kalau di ini gue lebih lihat liriknya sih. Ketika liriknya, ini gue ngomongin teknis ya. Ketika liriknya lagi dalam kesedihan misalnya, ya gue akan bikin musiknya yang ikut sesuai alur liriknya. Tapi ketika misalnya kita udah mulai ngomongin soal pengharapan sama Tuhan, itu gue akan bikin lebih bright. Oke. Seperti itu. Lu tahu Jacob Collier gak sih? Tahu. Itu orang jenis banget. Itu jenis. Ya gue juga dengerin dia tuh jelasin musik tuh nggak pakai teori musik ya, dia pakai bayangin gravitasi bumi jatuh, rasanya kayak. Gua nggak sampai se ekstrim itu sih, bahkan gue juga kadang pas nonton dia gue juga gila nih orang sih jenius banget gitu, kayak bener-bener out of the box banget. Gue
inspirasi gue sebenarnya nggak ke sana sih. Gue cuman dengerin dia sebagai referensi aja. Cuman inspirasi gue sebenarnya gue lebih sering dulu awalnya tuh suka musik gara-gara dengerin Israel Houghton. Gospel. Jadi gue basic lu suka banget sama gospel. Angkatan kita emang dengernya Israel Houghton. Jadi zaman dulu pokoknya gue punya tuh semua CD yang kaset Afrika, bahkan yang Live in Africa ya. Itu best banget. Itu keren banget. Gue suka dengerin itu, gue suka. Nah, dari situ mulailah berkembangnya kayak akhirnya ketemu sama Hillsong United dulu udah mulai ke sana, terus Planet Shakers juga ada. Cuma tetap at the end kiblat gue tetap ke si Israel Houghton ini. Makanya ketika ada beberapa aransemen gue dulu awal-awal gue rada-rada gospel banget. Nah ketika gue megang Abel ini, nah gue sadar ini bahwa nggak bisa gue bikin sesuai yang gue mau gitu, karena gue harus dalam tanda kutip gue harus ikutin pasar juga lah, karena kan nggak pasar Indonesia sebenarnya lu nggak bisa masukin lagu yang terlalu gospel banget gitu. Di sini masih ada Melayunya dikit, cuman gimana caranya supaya album ini tuh nggak jadi Melayu banget dan tetap ada warna freshnya gitu lah, warna yang lagi tren saat ini gitu. Boundaries apa yang lo bikin? Kan yang namanya tim praise and worship dimanapun di gereja apapun pasti kan goalnya untuk membantu orang bisa encounter sama Tuhan when they worship. Kan that's just the ultimate goal dong. Nah, boundaries apa yang lu bikin supaya musik lu tuh bisa tetap ciamik tapi nggak ganggu orang worship? Kadang-kadang kalau misalnya, wih keren banget lu, shifting jadi nggak lihat Tuhan tapi kayak damn the music. Nah, gimana cara lu bisa kontrol itu? Karena menurut gua lagu-lagu NDC apa ya? Ideal bro, keren. Thank you. Ya, gimana tuh? Nah, gua biasanya mungkin sudah otomatis bisa adjust, oh ini kebutuhannya untuk live arrangement, misalnya untuk tampil festival gitu, atau ini untuk album gitu. Karena memang segi aransemen dari album sama main live itu berbeda banget. Biasanya kalau lu datang ke festival itu kan pasti heboh banget lah musiknya, ntar singkup di mana-mana gitu misalnya. Nah kalau di album ini gue lebih menyesuaikan kayak misalnya nih dari verse sampai chorus sebelum interlude itu gue buat simple banget. Jadi kayak bener-bener orang ya bisa nyanyi, orang nggak terganggu dengan ritme musiknya. Terus nanti ketika di interlude misalnya di lagu worship ya gue bikin sesuai tema lagunya. Jadi kayak bener-bener kayak misalnya salah satunya Tuhan Sanggup. Nah itu gue bikinnya bener-bener yang smooth, kalem, dan ujung interlude pun juga nggak yang kayak naik banget, karena memang di lagu itu gue pengen kayak orang benar-benar kayak nikmatin hadirat Tuhan gitu. Abis itu baru mulai lagi nyanyi secara dengan diiringi ritme yang nggak ribet. Kalau referensi lu buat yang di Indo ya, buat church music siapa? Referensi gue buat church music, gue mau lebih spesifik deh. Album Abel, referensinya tuh apa aja? Album Abel referensinya itu, kalau jujur gue nggak ambil yang di Indo sih, karena memang sebenarnya gue nggak ya bukan ini ya. Iya ngerti. Maksudnya gue ingin something yang lebih nggak common lah di sini, nggak yang kayak soalnya lately tuh musik mungkin sekarang udah berubah, cuman terakhir-terakhir sebelum gue bikin Abel tuh lagi ke arah British, semuanya British, kayak orang bikin lagu baru rohani pasti British kayak gitu kan. Nah gue kayaknya nggak kesana deh, arah album ini nggak kesana gue mikir. Jadi gue mikirnya kayak tetap gue lihat Israel, udah pasti Israel itu. Terus abis itu gue lihat Elevation. Wah, yang baru keren banget men. Gue Elevation, terus gue lihat Elevation Rhythm juga yang anak mudanya. Yang itu ya sih, Elevation sih mungkin kalau di luar Israel ya. Nah jadi gue lihat, soundnya mereka begini, terus kayak gue suka kemasannya mereka tuh kayak gimana nih, kayak bener-bener ngajak orang untuk ya praise Tuhan, untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi nggak kayak yang terlalu konsep banget gitu. Cuman memang satu sisi gue sadar itu nggak bisa diterapkan di Indo karena memang pasarnya nggak kesana gitu. Jadi gue ada ambil kayak beberapa kayak soundnya seperti apa, terus kayak tipe beatnya seperti apa. Ada sebenarnya si William Wira, salah satu WL di NDC Worship, dia bilang, gue pengen dong lagu di track 10, gue buat track berapa, judulnya Pemenang. Gue pengen dibikin kayak African gitu. Kayak African gitu, kayak
Elevation lah, ada beberapa African gitu kan, kayak gue bilang oh boleh nih, ini baru, jarang gitu. Ya udah akhirnya gue coba create, gue coba buat kayak wah ini masuk nih, cuman kalau gue mau buat African banget tetap nggak masuk di sini, kayak orang pasti kayak ini apa ya gitu. Jadi gue tetap harus translate, harus minimal ada strings, itu udah pasti kalau udah pasar rohani sini strings, terus ada sound-sound yang harus familiar dengan mereka, dengan oh nih ada suara yang gue biasa denger nih, tapi ada sound yang fresh juga kayak gitu-gitu. Jadi gue harus filternya lumayan banyak sih. I see. Strings lu lempar ke Alvin? Strings gue lempar ke Alvin. Jadi sistem kerjanya itu gue bikin dulu semuanya. Gue bikin, strings juga gue bikin, cuman strings guide aja karena biar selaras aja sama yang bayangan gue. Terus baru kayak, oh nih silahkan mau otak-atik ya bebas lah. Oke. Gitu. Shout out ke Alvin. Keren Alvin. Keren. Luar biasa. Keren banget. Dia megang dari awal edisi pertama. Dia banyak. Dari awal banget. Sony juga megang, banyak nih megang. Mantep. Kayak Istana Negara kemarin barusan dia juga. Kita bahan itu sih keren sih Alvin. Keren Alvin benar-benar. Ya. Terus lu tuh berarti kerjaannya selain main musik di gereja, di luar gereja juga main? Di luar gereja juga main. Gue juga main sekuler. Kebetulan puji Tuhan gereja gue di NDC ini tidak melarang pelayan untuk bekerja di luar gitu kan, ada aja gue denger lah itu. Mau dong POV lu gimana tuh kalau gereja ngelarang pelayannya untuk bermain musik di luar? Ya sebenarnya gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah ngalamin itu. Cuman kalau yang dari teman-teman gue cerita itu sebenarnya ya kita nggak bisa tahu karena itu kan hati orang ya. Kalau misalnya lu beneran di luar lu cuma mau buat cari kerja atau lu ada maksud lain atau kayak lu mau istilahnya berbuat dosa gitu, kita nggak bisa judge orang karena itu hati orang gitu. Cuman kalau untuk gereja sendiri menurut gua kayaknya ini ya agak kasihan sebenarnya si pelayannya ini, karena apalagi gereja tuh tahu misalnya si pelayan ini mencari uang untuk dirinya sendiri dan ini penghasilan utamanya gitu dari bermain musik gitu. Sedangkan mungkin gerejanya dalam tanda kutip tidak memberikan yang cukup gitu. Nah, sebenarnya gua salah satu orang yang kalau pelayanan ya gue pelayanan. Gue nggak nanya PK berapa, gue nggak nanya kayak dapat uang atau enggak, karena emang gue mau pelayanan. Nah, tapi kalau misalnya dengan gereja misalnya melarang untuk pelayanan untuk kerja sekuler, bisa jadi nih yang tadinya memang si pelayan ini kayak gue emang mau melayani Tuhan dengan tulus itu nggak mikirin mereka, tapi karena akhirnya dilarang malah motivasi itu berubah jadi kayak ya udah gue pelayanan cari duit. Nah itu gue takutnya seperti itu, karena sebenarnya ya pelayanan ya pelayanan gitu, cari duit jangan motivasi itu digabung-gabung gitu loh. Kayak gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya sah-sah aja selama lu nggak merugikan orang lain dan lu nggak berbuat dosa tanda kutip, ngerti nggak sih? Itu nggak dosa kok, lu pelayan sekuler. Betul. Lu juga bisa jadi berkat juga di sekuler kan? Bukan kayak lu pelayan, ya kecuali lu pelayanan terus besoknya lu mabuk gitu, terus besoknya lu pelayanan lagi kayak gitu. Ya itu baru deh lain cerita. Gitu sih. Tapi menurut lu gimana? Gue juga punya banyak teman musisi yang akhirnya kerja di gereja, bener yang lu bilang. Cari cuan, apalagi UMR lewat lah kerja di gereja tiap minggu. Seminggu cuma sekali kerja main musik lagi. Betul. UMR mah lewat. Betul. Banyak temen gue juga banyak. Jadi kayak... Mau dong kasih POV lu gimana? Saran lu nih buat teman-teman yang motivasinya ke gereja cari duitnya gitu. Kalau gue pribadi, sikap hati gue adalah gue PK itu bonus. PK itu bonus. Kayak misalnya lu dapat persembahan kasih, ya itu bonus. Intinya gue datang ke sebuah tempat pelayanan, misalnya kayak, lu bantuin dong gereja gue gini. Ya gue, oh ya di mana, jam berapa gitu. Oh jam gini. Oke, ya udah, gue stop sampai situ, gue nggak nanya apa-apa dan gue nggak berpikir gue dapat PK berapa ya, atau gue nggak nanya ke teman, lu pelayanan di gereja ini dapat PK berapa sih gitu. Gue datang aja, literally gue datang, gue main Tuhan, udah. Kalau misalnya dapat ya puji Tuhan, enggak ya udah gitu. Maksudnya itu pun kalau gue dapat pun gue juga mikir kayak oh ya udah mungkin mereka mau ganti ongkos transport gitu. Gue nggak mikir kayak ini sebagai pengganti atau kayak penghasilan gue gitu. Karena that's why gue tetap cari penghasilan di lain di luar. Di main musik, gue bikin produce musik. Maksudnya kayak menurut gue banyak hal yang bisa
lu dapatkan di luar, penghasilan di luar gitu, kalau lu mau berusaha gitu. Maksudnya kayak musisi tuh channelnya tuh itu doang, sumpah. Kalau kayak lu tadi lihat kita mutualnya banyak, ya maksudnya musisi tuh bener-bener musisi circle itu aja. Yang penting lu bikin nama lu bagus, nah nggak ngerugiin orang, kayak orang pasti kayak oh yaudah kita coba deh, kita pakai. Itu jalan tuh pasti akan ada aja gitu. Jadi kalau tetap mindsetnya mau cuman pelayanan cari uang ya, gua rasa akan stuck aja di sana gitu. Susah. Sayang ya, lu missing the real blessing ya kalau hati lo keikat sama duitnya. Jadi sebenarnya drainnya bukan karena apa ya, bukan karena pelayanan, tapi karena kayak lu mau cari uang aja gitu. Karena baik banget gue lihat kayak ini perasaan kemarin dari gereja ini kok ada dari gereja ini. Holy gig kayak hari Minggu tuh literally bisa 3 gereja misalnya. Ada yang kayak gitu teman gue. Kayak pagi di mana, sore di mana, kayak oh gila lah. Bisa cicil mobil itu yang kayak gitu. Cicil mobil. Gue itu sih iseng tanya, kayak lu pendapatan lu berapa sih sebulan? Iya. Ya kalau dari pelayanan 10-an kayak gila. Seminggu sekali tuh ya? Seminggu sekali. Enggak, sorry, sebulan 10-an. Oh, sebulan 10. Sebulan 10-an. Oke. Kayak gila ya, maksudnya kayak lu bener-bener kayak yang ngejar job di gereja jatuhnya gitu menurut gua. Karena dia memang nggak di satu gereja aja. Kayak pelayanan panggil sini kan kadang di tengah minggu juga ada pelayanan lah, ibadah apalah, doa apa gitu. Ya. Gue mau tanya, lu boleh nggak jawab ya? Lebih nyayur mana? Lebih nyayur pelayanan musik gereja atau musik sekuler? Kalau di gua dari pengalaman gua, kalau lu mau usaha dikit aja, lebih baik di luar pasti. Oke. Lebih baik di luar. Okay. Karena gua nggak ngitung. Kalau selama gua pelayanan udah cukup lama dari umur gua SMP kayaknya ya, udah mulai pelayanan. Cuman itu pun literally pelayanan, kayak gua tergabung dalam sebuah gereja, dalam dia tuh ada kayak namanya Junior Church, GBI. Gue ceritanya sekalian ya. Jadi dulu awal gue gereja itu di Purindah, GBI Purindah. Itu tempatnya masih di basement. Nah itu kita tiap minggu tuh kerjaannya dari basement Purindah. Kalau untuk ibadah Junior Church-nya kita harus pindah ke tempat seberangnya gitulah, ada ruang serbaguna. Nah kita harus dorong troli, kita angkat sound system, kita style dan kayak gue happy, kayak kita ya anak-anak ya happy aja lah kita ketemu teman-teman gitu. Ya dari situ berkembang, mulai ke youth, akhirnya gereja itu punya tempat baru lagi di HOB namanya, di Electronic City situ. Pindah ke sana. Ya itu dari zaman gue kecil sampai punya HOB, sampai kita ke youth-nya itu bener-bener kayak pelayanan, kayak memang kita ada komunitas, kita ketemu teman-teman, seru-seruan tiap minggu. Gak ada mikirin PK sama sekali. Even waktu itu gue inget banget sampai sekarang, kayak ada momen di mana gue kadang orang suka ngide gitu. Jadi itu minggu pertama kan, minggu pertama selalu perjamuan kudus kan. Nah gue nanya waktu itu sama salah satu leadernya lah, kayak kok ini kita minggu ini gak ada PK gitu. Otak gue tuh perjamuan, sebenarnya PK tuh buat orang yang pelayanan, PK ya persembahan kasih kan. Tapi waktu itu gue ngide aja, gue singkat gitu PK. Terus kayak leadernya bingung kayak, iya kita di sini pelayanan emang nggak dapat PK. Oh bukan kok, maksud aku perjamuan kudus. Oh iya enggak. Jadi intinya di zaman dulu anak-anak yang masih muda belum ngerti, lu nggak boleh perjamuan kudus kan? Iya. Lu ngalamin zaman itu kan? Iya ngalamin. Nah karena itu akhirnya kita emang nggak ada perjamuan kudus, khusus orang dewasa di umum aja. Oke. Ada baru ngerti jadi. Nah, gue sepolos itu, gue nggak mikir kayak, ya gue pelayanan emang gue mau melayani Tuhan gitu, bukan yang gue mau cari uang. Ya semenjak itu barulah sudah mulai regenerasi, teman-teman gue udah mulai hilang, ada yang ke umum, ada yang ke gereja lain. Nah kebetulan waktu itu orang tua gue tuh gereja di NDC, gereja di NDC. Dikasih tahu lah, ini di NDC ada audisi musik nih, kamu nggak mau coba? Soalnya memang waktu itu gue posisinya kayak gue nggak mau ke umum untuk masuk ke departemen musik namanya waktu itu. Ya ngatur-ngatur kayak, karena waktu itu gue denger lah banyak kayak kembali lagi yang sikut-sikutan karena jadwal, karena kan dapat uang kan. Nah itu sering banget, jadi karena itu jadi gue malas gitu.
Habis ketika orang tua gue kasih tahu ada audisi, gue ikut. Ya puji Tuhan lolos. Itu 2012 tuh gue pindah. Akhirnya apa sekarang? Oh, udah audisi dari udah berapa tahun? Lama tuh. Hampir 12-12an ya. Duh, matematika gue jelek lagi. Berapa ya? 2012 ke 2024. 12 tahun ya? 12 tahun ya. 12 tahun ya. Wah, oke. Udah lama. Udah 12 tahun. Ceritain lagi dong, challenges musisi gereja tuh apa lagi sih? Challenge. Gini, concern gue, banyak anak-anak muda gereja juga yang ngelihat, wih keren ya join pelayanan worship, pengen dia jadi WL di JPCC, pengen dia main drum di ini. Nah, tapi mungkin banyak juga dari teman-teman yang nggak tahu cost yang harus lu bayar untuk involve di church ministry. Nah, lu boleh ceritain nggak versi lu, challenge-nya apa aja yang lu alamin? Challenge tuh udah pasti kayak misalnya secara aturan gereja lah misalnya. Dulu waktu awal gue masuk itu lo harus sebulan sekali ikut namanya doi lah ya. Di CP lah itu biasanya awal bulan udah gitu lo harus ikut komsel yang sekarang namanya core. Ya, core. Habis itu apa lagi ya? Oh, sebulan sekali biasanya ada pertemuan musik. 3 nih. Nah, habis itu belum lagi lu harus kayak ya lu harus latihan lah, kalau enggak kan memang kan masuk sana tuh kan di audisi kan, jadi lu harus compete sama orang-orang lain istilahnya, kayak lu harus paling enggak lu nyesuaiin supaya si NDC ini levelnya ya tetap sama gitu, maksudnya gak yang kayak jomplang banget, jadi setidaknya mereka tuh bisa ngikutin materi yang ada. Nah memang zaman dulu itu menurut gue challenge-nya itu mungkin gak plus minus lah. Sekarang ini ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah. Dulu ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah. Dalam artian kalau dulu itu tiap tim masih kayak GBI zaman dulu. Jadi kayak lagu lu tentuin misalnya 2 hari sebelum gitu. Terus kayak aransemen ya pas mau ibadah baru aransemen, atau kayak biasanya kalau dulu kita sempat ada waktu beberapa bulan itu tiap hari Sabtu latihan. Jadi semua tim latihan, aransemennya masing-masing terserah. Yang penting hari Minggu aman. Nah itu aja, mungkin lu harus bayar harga karena lu harus datang beberapa kali ke gereja untuk latihan dan harus mikirin. Nah kalau sekarang ini udah dikonsepin satu pintu. Jadi aransemen udah semua dari gua sama tim. Jadi tiap awal bulan tuh di store nih, oh ini lagunya kayak gini, tiap minggu sama aransemennya kayak gini. Jadi lebih rapi. Nah itu kalau sekarang yang susahnya di situ karena mereka harus ngulik, mereka harus nyatet, mereka harus effort lebih lah. Cuman lebih simpelnya yang sekarang hanya kewajibannya untuk core aja. Maksudnya kayak lu yang penting lu komsel setiap bulan ya udah lu oke, lu mesti bisa pelayanan. Jadi sekarang tuh udah kayak diminimalisir sih kalau di NDC, udah nggak ada doa wilayah, udah nggak ada yang kayak doa tiap bulan gitu. Nih biasanya kita rubah per 3 bulan sih. Ya pertemuan doa gitu. Kan tadi lu sempat mention juga kan kalau misalnya karena ada bayarannya, orang bisa sikut-sikutan cari jadwal. Nah drama ini nih terjadi benar? Banyak banget itu. Banget ya? Banget, sering banget terjadi, dan puji Tuhan di NDC enggak, karena di NDC itu diatur dari sekretariat. Kalau yang terjadi seperti itu adalah biasanya ngatur tuh pemusik juga. Jadi sebuah gereja, misalnya lu punya gereja nih, lu gembalanya, lu nggak mau pusing, lu suruh gua, lu aturin deh pemusik, jadwalin gitu. Gua nggak mau pusing, ya udah, gua jadwalin. Nah, anak-anak yang lain bisa dong kayak, gua banyakin dong gini, atau kayak, kok misalnya si David kok banyak banget sih jadwalnya, gua enggak, kayak nanti ada fitnah-fitnahan lah, apalah. Jadi sehingga supaya gua banyakin jadwalnya mereka, istilahnya kayak gitu. Nah kalau di NDC itu ada sekretariat, jadi memang dari gereja yang udah susun, udah ada polanya, udah ada jadwalnya, kayak udah jelas, udah jadi, dan sistemnya per tim juga kan. Mereka, jadi udah jelas. Menurut lo musisi kalau main di gereja, ya harusnya dibayar nggak sih? Atau untuk gereja-gereja yang juga, kan ada gereja-gereja yang nggak bayar kan? Emang pelayanan, volunteering. Nah menurut lo, POV lo tuh gimana? Sebenarnya tergantung visi gerejanya sih, terus udah gitu, menurut gua both dibayar atau enggak itu enggak masalah, memang kembali lagi ke gerejanya dan ke orangnya dan ke pelayannya gitu. Kalau memang
pelayan ini kayak udah mikir gue mau pelayanan aja, ya udah berarti dibayar tuh sebuah ya berkat aja. Sebuah berkat yang dari Tuhan yang mungkin untuk ganti transport mungkin kalau nggak dibayar pun ya udah karena emang lu kan tujuannya mau pelayanan gitu. Jadi menurut gue sih both kalau dibayar emang nggak ada masalah karena tergantung si gerejanya ini dan si pelayannya lu mau terima apa enggak gitu. Gue suka banget jawaban lo karena banyak banget perdebatan sia-sia di luar sana yang memperdebatkan hal ini. Yang benar ya harusnya dibayar lah hak musisi. Tapi ada juga yang bilang enggak lah ini volunteering. Cuman gue agree sama yang lu bilang. Ini bukan tentang dibayar apa nggak dibayarnya. Justru that's not the main topic ya. Ya lu mau pelayanan apa enggak gitu. Lu kan melayani Tuhan gitu, bukan lu bekerja istilahnya kayak gitu lah. Misalnya gue bulan depan gue mau ini dong lagu yang baru-baru lah biar fresh gitu kan. Oke. Kita kasih lah list kan. Kita ngelis tuh tiap tengah bulan buat bulan depannya. Nah, list kita kasih. Oke, ya udah kita bawain. Pasti bawain. Saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Gua itu gak sekolah musik sama sekali. Gua dulu cuman lulusan anak komunikasi, broadcasting, itu pun juga sebenarnya gua suka musik gak disupport sama orang tua. Gua merasa ketika lu semakin dibawain sama Tuhan, pasti bakal anginnya tuh kencang banget gitu. Prinsip yang harus lu pegang terus adalah yang menurut gua pribadi itu lu melayani Tuhan. Tuhan lu yang memberikan lu nafas setiap hari, yang memberikan lu berkat, yang sampai lu sekarang masih bisa melakukan aktivitas dan mungkin lu bisa menikmati kehidupan lu ini ya, lu harus punya mindset bahwa lu melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan sebuah pekerjaan. Lu bener-bener hidup pelayanan. Sekalinya lu nggak dapet PK ketika lu melayani, lu akan kesel. Itu pasti.